Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya, Wiki Triana. Channel yang memberikan seputar informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi. Salam sejahtera, salam sukses untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG Guru Tertentu tahun 2025. Di sini saya akan berbagi atau sharing cara membuat sebuah modul ajar dengan pendekatan deep learning. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur dasar atau kerangka daripada modul ajar tersebut. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah paham dengan pembelajaran deep learning atau sudah tahu cara membuatnya, boleh kita saling diskusi di sini, mengkoreksi apa yang saya buat, dan Bapak Ibu bisa berkomentar di kolom komentar. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang belum paham atau belum tahu bagaimana cara membuat modul ajar pendekatan deep learning, mari kita belajar bersama-sama. Di sini saya akan membahas modul ajar, yang dimana sebelum saya membahas, saya akan menjelaskan sedikit, jadi apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar, begitu. Namun, di sisi lain, untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di jenjang SD, SMP, ataupun SMA, di sini Bapak Ibu guru bisa mengikuti untuk aspek serta strukturnya, atau misalkan Bapak Ibu guru bisa melihat konsepnya seperti apa, karena untuk jenjang yang saya bahas ini adalah jenjang SMK, karena saya mengajar di SMK. Tapi tidak jauh beda dengan konsep yang saya buat, begitu. Nanti mungkin saya akan buat lagi untuk jenjang umumnya, begitu ya. Nah, sebelum saya membahas kepada modul, di sini saya ada beberapa keterangan komponen apa saja yang harus ada di dalam modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Jadi yang pertama, di sini ada 3 landasan pembelajaran yang terdiri dari landasan teoritis, landasan filosofi, landasan sosiologi, begitu ya. Nah, jadi setelah saya akan menjelaskan ini, nanti langsung saya ke cara bagaimana menerapkan ke modul ajarnya, begitu. Kenapa saya menerapkan seperti landasan di sini? Karena kita kan sudah belajar di ruang GTK yang dimana isinya itu seperti modul yang ada di sini ya. Nah ini, jadi landasan itu kita mengacu kepada modul pembelajaran sosial emosional dan filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Ini yang harus juga dimasukkan. Ini menurut pemikiran pribadi saya begitu ya. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau menampilkan ini atau memasukkan seperti landasan ini, terserah saja begitu ya. Namun saya memasukkan dari landasan daripada pembelajaran sosial emosional dan filosofi pendidikan nilai begitu. Nah, setelah landasan tersebut ada 4 komponen yang harus kita masukkan lagi ke dalam pembelajaran atau modul ajar mendalam yang terdiri dari yang pertama itu ada identifikasi. Di dalam identifikasi ini nanti banyak lagi elemen-elemennya atau aspek-aspeknya. Terus dalam desain pembelajaran juga ada aspek-aspek yang harus kita masukkan lagi ya. Itu cukup banyak, jadi saya tidak masukkan ke poin ini. Nanti saya akan bahas lagi di modul ajarnya langsung. Terus yang ketiganya itu ada pengalaman pembelajaran dan yang keempat itu adalah asesmen gitu. Nah, dari 4 ini ada beberapa komponen lagi yang harus kita masukkan. Jadi setelah kita masukkan 4 komponen ini, di dalam materinya kita juga harus memasukkan yang dimana itu ada beberapa aspek serta elemen seperti dimensi profil kelulusan yang dimana ada 8 ya. 8 dimensi profil kelulusan ya. Ya, kalau dulu kita kan sebutnya profil pelajar Pancasila gitu ya. Kalau sekarang itu 8 dimensi profil kelulusan. Dan yang kedua itu ada 3 prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran atau mindful learning, dan yang kedua yaitu bermakna atau meaningful learning, serta yang ketiganya itu adalah mengembirakan atau joyful learning begitu ya. Nah, di dalam prinsip pembelajaran juga itu ada 3 pengalaman pembelajaran, yaitu ini masuk ke dalam sebuah pembelajaran inti yang dimana memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Ini dulu aja yang kita bahas dalam modul ajarnya ya. Jadi di dalam ini ya, untuk komponen-komponen dan aspek ini kita masukkan ke dalam modul ajar seperti di sini ya. Nah, di sini kita masukkan. Saya akan bahas langsung di sini biar enak dilihatnya. Saya akan buat dulu dua
layar gitu ya. Oke, kita coba dulu sini ya. Buat modul layar. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, kenapa Pak kok bisa tahu untuk komponen-komponen yang Bapak masukkan ke dalam modul ajar? Nah, saya belajar dan menganalisa juga di mana beberapa referensi ya. Di sini saya udah memasukkan juga. Nah, bentar mana ya? Nah, ini ya. Ini ada modul pembelajaran atau dokumen pembelajaran untuk membuat modul ajar deep learning. Mungkin nanti saya bisa sharing juga di deskripsi ya. Ini nanti kalian download. Ini saya mendapatkan pemahaman dokumen ini dari LPTK saya yang dimana memberikan arahan untuk membuat sebuah modul ajar deep learning seperti ini ya. Nah, ini semuanya ada di sini yang dimana dimensi kelulusan, terus landasan filosofi, landasan teoritis, serta sosiologi dan sebagainya. Di sini juga ada semua ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan modul tersebut. Nah, di sini untuk identitas modul ajar mungkin saya tidak akan dibahas ya, Bapak Ibu guru juga sudah paham mungkinnya cara membuat sebuah identitas modul ajar. Dan untuk covernya Bapak Ibu guru juga mungkin saya tidak akan bahas. Bapak Ibu guru terserah saja buat covernya seperti apa, mungkin gitu ya. Nah, begitu. Jadi saya akan bahas saja yang dimana untuk pembahasan alokasi waktunya ya di sini, yang dimana Bapak Ibu guru nanti kan ketika pembelajaran UKIN atau pembelajaran kepada peserta didik itu hanya 2 jam pembelajaran atau 90 menit. Jadi Bapak Ibu harus menentukan materi apa yang akan disampaikan selama 2 jam pelajaran, jangan lebih begitu ya. Jadi sesuaikan saja dengan materi yang dimana masuk dalam 90 menit tersebut begitu ya. Ini harus dipahami Bapak Ibu guru agar tidak kebablasan juga materinya gitu. Nah, setelah ini yang dimana tadi sudah saya sebutkan ada landasan atau 3 landasan pembelajaran. Di sini ada landasan teoritis, filosofi, serta sosiologi. Di dalam landasan teoritis, saya memasukkan pengalaman atau pembelajaran experiential learning ya, yang dimana kemarin juga saya dalam jurnal itu membuat sebuah jurnal dengan pembahasan pembelajaran experiential learning begitu. Yang dimana pembelajaran ini dirancang untuk melibatkan peserta didik dalam siklus pembelajaran pengalaman. Jadi saya memasukkan experiential learning ini karena untuk membuat si peserta didik itu mendapatkan pengalaman yang nyata seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ingin membuat landasan teorisnya seperti well-being ataupun apalagi di sini saya lupa lagi. Nah, peran guru sebagai teladan ataupun pentingnya CASEL. Nah, ini terserah Bapak Ibu guru mau masukkan yang mana. Karena saya masukkan kemarin juga di jurnal seperti experiential learning yang ini saya masukkan karena ini cocok dengan materi yang saya gunakan begitu. Nah, untuk pembahasannya yang dimana yang kedua itu ada landasan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini Bapak Ibu guru tinggal memasukkan materi Bapak Ibu guru dengan aspek pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam kodrat alam serta kodrat zaman, yang dimana kodrat zamannya itu mengakui bahwa peserta didik hidup di era digital dan perlu dibekali keterampilan teknologi informasi yang relevan seperti, karena saya materinya Linux, jadi seperti Linux CLI dan sesuai dengan potensi alami mereka begitu ya. Nah, di sini ya untuk landasan filosofinya. Dan landasan yang ketiga adalah landasan sosiologi, yang dimana dibahas seperti pembelajaran ini mempersiapkan peserta didik untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam lingkungan tim atau kelompok ya, melalui diskusi kelompok dan proyek seperti itu. Ini contoh untuk landasan sosiologinya begitu. Oke, dalam landasan ini sudah cukup, baru kita masuk ke dalam komponen yang 4 komponen yang harus ada dalam modul ajarnya, yang dimana identifikasi ya, ini identifikasi, desain pembelajaran serta pengalaman pembelajaran dan asesmen. Identifikasi yaitu terdiri dari peserta didik, terus ada karakteristik materi pembelajaran, apa judulnya, misalkan mengelola file dan directory, ataupun misalnya Bapak Ibu guru kalau bahasa Indonesia seperti cerita fantasi atau apalah, terserah ya gitu untuk karakteristik materinya. Terus dimensi profil kelulusan di sini ya. Nah, ini yang harus dimasukkan ke dalam identifikasi.
Di dalam peserta didik ini atau kategori identifikasi peserta didik itu harus ada poin lagi yang dimana pengetahuan awal, ya, pengetahuan awalnya, terus keterampilan dasar yang relevan, terus ada lagi kesulitan yang mungkin muncul. Saya akan bahas sedikit di sini untuk poin-poinnya. Untuk pengetahuan awal, Bapak Ibu Guru tinggal memasukkan contoh daripada pengetahuan peserta didik yang mungkin belum atau yang mungkin sudah diketahui dasarnya. Jadi Bapak Ibu Guru tinggal masukkan ke sini untuk pengetahuan awalnya. Terus untuk yang keterampilan dasarnya seperti misalkan kalau saya kan karena komputer berbasis teknologi, peserta didik itu harus mampu mengoperasikan komputer dasar menggunakan keyboard dan mouse begitu ya untuk teknologi. Kalau misalkan matematika contohnya nih keterampilan dasarnya seperti 1 kali 1 atau 2 kali 2 atau 1 tambah 2. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, itu untuk keterampilan dasarnya. Terus untuk keterampilan kolaborasinya yang dimana mampu bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas ya proyek mini gitu ya. Nah, ini untuk keterampilan kolaborasi. Dan untuk keterampilan literasi digitalnya mampu mencari informasi dasar di internet. Mungkin kalau ini semua juga sama ya untuk keterampilan literasi digitalnya. Dan yang ketiga tadi adalah kesulitan yang mungkin muncul dalam pembelajaran peserta didik. Ya, kalau dalam pembelajaran teknologi mungkin ada kesulitan konseptual yang dimana bingung untuk direktori Linux karena kan beda dari Windows gitu ya. Terus kesulitan teknis atau praktisnya yaitu salah ketik atau typo yang mengakibatkan perintah error dan tidak bisa jalan. Nah, itu untuk teknologi. Nah, kalau Bapak Ibu guru misalkan guru mapelnya matematika atau Indonesia, sesuaikan saja gitu ya untuk kesulitannya. Terus yang C-nya itu adalah psikologis, yang dimana rasa takut mencoba perintah karena khawatir merusak sistem atau cepat frustasi jika menemui error. Nah, ini untuk psikologisnya begitu ya. Nah, setelah identifikasi peserta didik, ada lagi identifikasi karakteristik materi pembelajaran, yang dimana saya memasukkan 3 poin, yaitu konseptual, prosedural, serta aplikatif, yang dimana untuk konseptualnya itulah pemahaman tentang struktur, atau misalkan Bapak Ibu Guru pemahaman bahasa Indonesianya apa, atau pemahaman matematikanya apa, begitu ya. Terus untuk proseduralnya, langkah-langkahnya membuat apa, dan begitu. Serta kita aplikatif, berarti mengaplikasikan penerapan perintah pengelolaan. Kalau mapel lain, misalkan bagaimana cara penerapannya, seperti itu ya, untuk aplikatifnya. Terus dalam identifikasi juga ada dimensi profil kelulusan ya. Di sini saya memasukkan 5 dimensi profil kelulusan. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada kolaborasi, yang ketiga kemandirian. Ya. Sorry ini kehapus, kemandirian, terus penalaran kritis serta kreativitas begitu. Di sini juga Bapak Ibu guru harus memasukkan materi sesuai dengan dimensi profil kelulusan. Contohnya nih, untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam teknologi atau pembelajaran Linux Debian seperti bertanggung jawab dalam mengelola data, jadi menjaga integrasi file, dan tidak melakukan perusakan data. Nah, ini contoh untuk dimensi yang pertama. Misalkan untuk dimensi yang kedua, kolaborasi ya seperti kerja kelompok atau tujuan bersama, berbagi pengetahuan, dan saling membantu seperti itu ya. Ini contoh daripada dimensinya. Oke, untuk identifikasi cukup sampai di sini. Terus kita lanjut kepada komponen desain pembelajaran, yang dimana di sini ya komponen desain pembelajaran. Di dalam komponen desain pembelajaran ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, terus praktik pedagogis, pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, serta udah ya sampai kemitraan pembelajaran di sini. Kita bahas sedikit di sini. Untuk capaian pembelajaran mungkin Bapak Ibu guru sudah paham apa yang akan disampaikan kepada peserta didik, capaian seperti apa begitu ya. Ini mungkin saya jelaskan lebih panjang begitu. Untuk tujuannya, apa tujuan pembelajaran tersebut? Kita masukkan juga yang dimana konsep pengalaman pembelajaran yang dibatasi dengan memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan. Nah, di sini saya sudah masukkan karena pembelajaran saya itu menggunakan Linux Debian dengan pengelolaan data file atau directory, maka saya di sini dijelaskan bahwa memahami konsep file system, hierarki, standar Linux, dan struktur dasar directory. Nah, peserta didik harus memahami daripada konsep ini. Lalu,
peserta didik harus mengaplikasikannya, yang dimana perintah ls sebagai melihat data atau cd sebagai masuk ke dalam sebuah data, dan pwd sebagai passwordnya untuk menavigasi dan memeriksa direktori. Dan mengaplikasikan yang kedua, saya membuat perintah dasar yang mana membuat sebuah folder yang disebut mkdir atau menghapus folder atau mrdir begini ya. Dan mengaplikasikan yang ketiga yaitu perintah touch, cp, mp, dan rm. Nah, di sini untuk touch itu seperti membuat, terus menyalin, memindahkan data, dan serta menghapus data file begitu ya untuk mengaplikasikan yang ketiga. Setelah mengaplikasikan yang ketiga, baru saya masukkan refleksinya, yang dimana di sini sebutkan pentingnya organisasi file directory yang baik untuk efisiensi dan keamanan sistem. Ini untuk tujuan pembelajarannya begitu ya, Bapak Ibu. Nah, setelah tujuan pembelajaran baru ada namanya praktik pedagogis. Nah, di sini ya Bapak Ibu guru harus memasukkan juga yang dimana praktik pedagogis itu seperti pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dijelaskan juga di sini sebagai apa dan kenapa gitu kan untuk pembelajarannya. Terus ada juga diferensiasi. Ya, guru siap memberikan dukungan lebih kepada peserta didik yang kesulitan dan tantangan tambahan bagi yang cepat menguasai materi begitu. Nah, untuk yang ketiga ada umpan balik konstruktifnya. Bapak Ibu guru juga harus memasukkan di sini apa? Memberikan umpan baliknya langsung selama praktik atau bagaimana begitu ya untuk praktik pedagogisnya begitu ya. Setelah praktik pedagogis baru ada pemanfaatan digital di sini ya, karena kita kan mengikuti zaman seperti bagaimana nih dalam teknologi atau pembelajaran komputer ya, kita butuh penggunaannya seperti komputer ataupun PowerPoint gitu kalau pembelajaran lain. Nah, kalau dalam materi pembelajaran saya itu pemanfaatan digitalnya seperti penggunaan terminal, command from untuk eksekusi perintah pengelolaan file dan direktori, serta aplikasi demonstrasinya yang dimana OS Debian-nya itu dimasukkan ke dalam VirtualBox untuk server virtual untuk kolaborasi kelompok dalam menampilkan hasil proyek tersebut gitu. Dan yang ketiga ada sumber online, link website resmi Debian-nya begitu ya untuk pemanfaatan digital. Setelah pemanfaatan digital, ya di sini juga ada lingkungan pembelajaran yang dimana disebutkan ada 3 poin juga, lingkungan kolaboratif untuk berdiskusi antar kelompok ataupun individu dengan kelompok begitu ya. Dan yang kedua ada lingkungan eksploratif. Jadi di sini untuk mendorong, bertanya, berbagi ide, menghargai perbedaan, rasa ingin tahu dan tanggung jawab. Ini sama dengan yang dimasukkan dalam landasan tadi ya. Ini ada semua gitu. Terus di sini juga ada ruang virtualnya, yaitu penggunaan platform komunikasi kolaborasi seperti grup WhatsApp, grup kelas, ataupun sekedar berbagi file melalui Drive begitu ya untuk ruang virtualnya. Nah, setelah lingkungan pembelajaran baru ada kemitraan pembelajaran. Nah, kalau misalnya pembelajaran seperti Indonesia itu kita harus kemitraannya untuk dengan orang tua atau guru-guru lain atau masyarakat begitu ya. Nah, karena di sini saya hanya menambahkan seperti antar peserta didik saja serta guru sebagai fasilitator. Nah, gitu. Di sini Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan saja untuk kemitraannya dengan siapa begitu ya. Nah, jadi kemitraan pembelajaran saya hanya 2 poin yang dimana antar peserta didik atau peer learning. Jadi di sini mendorong kerja kelompok, berbagi pengetahuan dan saling membantu dalam memecahkan masalah. Terus yang keduanya itu guru sebagai fasilitator, guru sebagai mentor, dan fasilitator bukan satu-satunya sumber pengetahuan itu ya. Kalau Bapak Ibu guru misalkan sesuaikan saja dengan materi apa yang akan disampaikan, tidak juga perlu sama untuk kemitraannya seperti saya gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu komponen pengalaman pembelajaran. Ini ya, komponen pengalaman pembelajaran yang dimana untuk pembelajaran intinya. Di sini saya sudah memasukkan juga proyek mini ya, membangun struktur data proyek digital yang dimana nanti itu si peserta didik itu membuat sebuah folder, di dalam folder ada folder lagi, di dalam folder ada folder lagi, di dalam folder ada folder atau file seperti itu ya, contoh di dalam Linux Debian. Kalau dalam Windows sih gampang, cuman kita klik kanan new folder baru ada, tapi kalau dalam Linux Debian itu berbeda lagi ya, ada perintah dasarnya. Nah itu.
Terus di sini juga saya masukkan prinsip pembelajaran mendalam dalam setiap tahapnya, yang dimana berkesadaran, bermakna, sedang mengembirakan. Di sini dijelaskan berkesadarannya seperti apa, bermaknanya seperti apa, mengembirakannya apa gitu kan. Nah ini juga. Nah setelah itu baru kita masukkan lagi, yang dimana pengalaman pembelajarannya, yang di situ ini nih ya, pengalaman pembelajarannya yaitu memahami, mengaplikasikan, serta merefleksikan gitu. Di dalam memahami ada beberapa poin yang dimana seperti pembukaan pengantar orientasi, yang dimana guru menyapa, menanyakan kondisi, kabar peserta didik, dan memberi respon begitu. Terus di sini juga saya masukkan ketua kelas atau salah satu peserta didik mempersilahkan memimpin doa dan sebagainya lah. Bapak Ibu guru juga paham untuk pembukaannya begitu. Namun saya juga di sini memasukkan ice breaking agar peserta didik itu bisa fokus dan mengasah logikanya, karena di sini kan kita belajar script atau coding yang dimana perintah dasar daripada Linux Debian begitu ya. Terus di sini juga saya membuka dengan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, contohnya nih. Jadi kalian tahu kenapa kita harus punya folder-folder beda buat simpan dan data foto, video ataupun dokumen. Ini untuk pertanyaan pemantiknya begitu ya contohnya. Di dalam memahami juga ada poin yang namanya apresepsi dan motivasi. Di dalam apresepsi dan motivasi itu dimasukkan yang dimana aktivitas interaktif mengembirakannya agar peserta didik itu senang. Jadi guru menampilkan gambar atau video seputar struktur data direktori atau tentang perbedaan window dan perbedaan Linux Debian gitu ya. Nah, begitu untuk apresepsi dan motivasi poin pertama. Dan yang keduanya itu guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan gambaran proyek mininya gitu kan, karena di sini saya membuat proyek mini dengan topik membangun struktur data proyek digital begitu ya. Terus yang ketiga itu ada diskusi konseptualnya, yang dimana guru menjelaskan perintah dasar navigasi seperti PWD atau password, LS untuk melihat data, CD untuk berpindah dari direktori satu ke direktori yang lain, dan fungsi secara opsinya yang lain begitu ya untuk diskusi konseptualnya. Dan yang kedua ada diskusi tentang pentingnya penamaan file atau misalkan direktori, konsisten dan mudah dipahami. Terus ada tanya jawab juga ya yang terakhir. Nah, Bapak Ibu guru tinggal menyesuaikan saja untuk diskusi konseptual daripada materi yang akan disampaikan begitu. Setelah memahami, yang kedua itu adalah mengaplikasikan atau mempraktekkan begitu ya dalam kegiatan pembelajarannya, yang dimana di sini ada 3 poin ya di dalam mengaplikasikan. Yang satu itu perencanaan proyek mini, terus eksekusi proyek mini, dan terakhir adalah demonstrasi singkatnya begitu. Jadi Bapak Ibu guru tinggal memasukkan perencanaannya apa gitu kan di sini, membuat kelompok kecil, dibagi menjadi berapa kelompok, terus misalkan memberikan LKPD dan sebagainya. Di sini juga ada eksekusi proyek mininya atau eksekusi yang akan disampaikan atau dikerjakan oleh peserta didik. Jadi di sini disebutkan peserta didik membuka terminal Linux. Jadi ini langsung praktek ya, praktek di dalam komputer begitu untuk eksekusi proyek mininya. Di sini saya tidak akan jelaskan karena mungkin Bapak Ibu guru juga pasti memahami apa yang akan dieksekusi dalam kegiatan pembelajarannya. Tinggal sesuaikan saja. Terus mungkin di sini juga ada tambahan guru berkeliling memberikan bantuan teknis ya dan mendorong peserta didik untuk mencoba berbagai opsi begitu. Ini untuk tambahan daripada eksekusi proyek mininya. Dan yang poin ketiga ada demonstrasi, atau kalau misalkan guru Indonesia atau matematika itu menggunakan apa ya? Presentasi ya, mungkin presentasi di depan. Nah, kalau saya ini berbeda. Karena saya di pembelajaran praktik dalam komputer, jadi disebutkanlah demonstrasi singkat, yang dimana saya nanti mengecek dalam komputer si kelompok tersebut begitu ya untuk demonstrasi singkatnya. Nah ini untuk mengaplikasikan. Dan yang ketiga yaitu ada refleksi atau merefleksikan ya. Di sini, nah ini merefleksikan atau refleksi atau penutupan ya, yang dimana ada beberapa poin. Yang kesatu itu diskusi atau evaluasi. Yang kedua, jurnal refleksi dan individu, serta, udah ya, ada dua yang saya masukkan, yang dimana guru memimpin diskusi lab, yang dimana memberikan pertanyaan
kesulitan apa yang Anda hadapi saat membuat struktur ini atau pembelajaran ini, gitu. Di sini apa yang terjadi jika salah mengetik perintah, bagaimana cara memperbaikinya. Nah, untuk pertanyaan ini berarti peserta didik itu adalah refleksi dan bernalar kritis. Oh, ini bukan bernalar tapi penalaran kritis ya. Penalaran kritis karena dalam dimensi profil kelulusan beda kata gitu ya. Terus ini juga ada mengapa penting bagi seorang administrator jaringan untuk memiliki struktur file dan direktori yang rapih dan terorganisir. Di sini disebutkan adalah pengalaman bermakna ya dengan refleksinya apa begitu ya. Terus guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap hasil kerja kelompok peserta didik begitu. Dan yang poin kedua ada jurnal refleksi individu yang dimana di sini peserta didik mengisi LKPD. Terus tugasnya kita harus masukkan juga untuk dimensi kelulusannya seperti kemandirian ya. Ini bukan mandiri tapi kemandirian. Saya selalu lupa kemandirian. Terus berkesadaran seperti bentar dulu. Kemandirian, terus prinsip berkesadaran, dimensi kelulusannya beriman dan bertakwa begitu. Mereka menuliskan pelajaran terpenting yang didapat dari aktivitas ini, perintah yang paling berguna dan mengapa, bagaimana pengalaman ini mengembangkan kemampuan bernalar kritis dan kemandirian mereka begitu. Terus bagaimana mereka akan menerapkan kebiasaan organisasi file ini dalam pekerjaan mereka kelak nanti begitu ya setelah lulus. Terus di sini juga ada poin yang dimana guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk kembali ke tempat masing-masing karena ini setelah selesai pembelajaran begitu ya. Terus pada akhirnya guru memberikan arahan untuk membereskan dan membersihkan meja kerjanya. Dan terakhir guru mempersilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup sebelum pulang begitu ya. Nah, begitu ya untuk daripada komponen yang ketiga yaitu pengalaman pembelajaran. Dan sekarang komponen yang terakhir yaitu di sini ya asesmen ini ya. Asesmen itu ada 3 di sini. Saya ada asesmen diagnostik sebelum pembelajaran, tujuannya apa, dan asesmen formatif, penilaian proses, dan yang ketiga ada asesmen sumatif akhir dari proyek tersebut. Nah, dalam asesmen diagnostik, saya tujuannya untuk mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang konsep dasar. Nah, begitu. Bentuknya apa? Ya, Google Form, quizzes, atau pilihan ganda, isian singkat, dan sebagainya. Terus contohnya apa? Contohnya ya seperti tadi di pertanyaan pemantik ya. Nah, ini sama dengan pertanyaan pemantik di atas begitu. Terus untuk asesmen formatifnya apa? Ya, tujuannya memantau kemajuan, memberikan umpan balik berkelanjutan, dan mengidentifikasi area yang membutuhkan dukungan. Bentuknya seperti apa ya? Observasi keterlibatan kelompok, di sini ada rubrik observasi, terus indikatornya apa. Nah, begitu untuk poin keduanya pemeriksaan LKPD, terus pemeriksaan hasil praktiknya daripada peserta didik. Terus yang keempat adalah tanya jawab lisan. Guru mengajukan pertanyaan singkat kepada peserta didik. Seperti itu ya untuk asesmen formatifnya. Dan asesmen yang terakhir atau asesmen yang ketiga ada akhir proyek. Tujuannya mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang dimana bentuknya ini ada typo ya. Bentuknya penilaian proyek mini 70% penilaiannya ya sebesar 70%, diurutkan lagi atau dikerucutkan lagi menjadi kualitas struktur dasar direktori, terus fungsional perintah serta kerapihan output terminal. Nah, ini sesuaikan saya dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan untuk penilaian daripada hasil proyeknya. Dan yang kedua yaitu penilaian jurnal refleksi individu sebesar 30%, yang dimana kedalaman refleksi, keterkaitan dengan dimensi profil kelulusan, serta kualitas penulisan. Begitu ya. Nah, untuk asesmen saya sudah selesai. Langsung kita lanjut kepada di mana ada tindak lanjutnya setelah pembelajaran, yang di mana ada remedial ya. Remedial serta pengayaannya. Mungkin untuk remedial dan pengayaan saya tidak akan bahas. Bapak Ibu guru pun pasti paham di sini ya. Begitu. Nah, setelah kita membuat sebuah isian dari modul ajar, baru kita membuat sebuah lampirannya. Nah, untuk lampiran di sini Bapak Ibu guru mungkin bisa lihat atau sudah paham pada lampirannya, yang dimana ada lembar LKPD, ada rubrik penilaian, serta contoh soal, ya, contoh soal kuis, diagnostiknya seperti apa. Terus yang D ada daftar perintah dasar Linux yang direkomendasikan. Nah, ini sesuaikan saja dengan
apa yang materi Bapak Ibu yang akan dibahas nanti di dalam UKIN gitu ya. Nah, itu ya. Ini untuk modul ajarnya sudah saya bahas daripada komponen-komponennya serta aspeknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memahami daripada penjelasan saya. Mohon maaf jika saya banyak menjelimet dari penjelasan ini karena emang terlalu banyak membaca ya Bapak Ibu guru di sini. Jadi ya cara bicara saya kurang kurang jelas juga begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat saja di sini bagaimana caranya atau alurnya begitu. Nah, untuk pembahasannya mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jadi nanti Bapak Ibu guru untuk jenjang SD, SMP, SMA samakan saja karena alurnya sama seperti ini ya untuk pembelajaran pendekatan deep learning ya. Walaupun saya membahas tentang pembelajaran daripada jenjang SMK begitu. Ini ya. Ini saya SMK fase F serta pendekatannya deep learning, metodenya diskusi kelompok dan sebagainya. Begitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru paham apa yang saya jelaskan. Nah, boleh kasih saran dan kritik daripada pembuatan modul ajar ini di kolom komentar Bapak Ibu guru ya. Terus jangan lupa juga subscribe, like, dan share kepada teman-teman atau Bapak Ibu guru yang mungkin membutuhkan. Nah, gitu. Nanti saya akan share untuk modul ajarnya serta dokumen yang dibutuhkan di dalam deskripsi. Jadi untuk hari ini atau untuk pembahasan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.